Shalom Sobat Samas yang terkasih. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai Kristus beserta kita semua. Mari kita berdoa untuk mengawali perenungan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai saat ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami dan memberi kami hikmat, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sobat Samas yang terkasih, tema kita hari ini adalah peranku sebagai orang Kristen dalam politik. Di manakah kita berperan secara nyata dan secara politis? Tentu saja di tempat tinggal kita masing-masing. Kita bisa berperan dalam berbagai hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Sebagai orang Kristen, kita bisa berperan dalam bentuk bekerja sama secara sosial di lingkungan kita untuk kepentingan bersama. Secara konkret misalnya, saya menjadi pengurus kampung, terlibat secara nyata dalam kegiatan lingkungan kampung seperti kerja bakti atau kegiatan yang sejenisnya. Itulah peran nyata kita yang spesifik secara politis. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan karena kita terlalu eksklusif. Ini adalah suatu tanggung jawab yang mau atau tidak mau harus kita lakukan dimanapun kita berada sebagai warga negara. Itulah peran yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Sebagai murid Kristus, kita harus toleran, menjadi pembawa damai, dan menjunjung tinggi perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang terindah, serta memperlakukan orang lain yang berbeda sebagaimana kita kehendaki untuk diperlakukan. Kalau kita berbicara secara lebih luas sebagai warga negara, maka kita harus menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab secara hukum dengan menunjukkan kepatuhan dan bertanggung jawab berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Untuk menegaskan hal ini, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel di negeri pembuangan, yaitu di negeri Babel pada waktu itu. Yeremia 29 ayat 7 berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sobat Samas yang terkasih, paling tidak ada 3 pesan Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada orang Israel sebagai tawanan atau warga negara asing di kerajaan Babel pada waktu itu. Pertama, orang Israel harus berusaha atau bekerja. Mereka harus bekerja agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan bagi negara. Kedua, mereka harus berdoa bagi bangsa tempat mereka berada, walaupun mereka tawanan. Apalagi kalau mereka berada di negara mereka sendiri. Mereka tentu harus mendoakan negara mereka. Ketiga, mereka pasti akan mendapatkan kesejahteraan bila mereka bekerja dan berdoa.
Itu adalah janji Tuhan kepada mereka, termasuk bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, marilah kita menunjukkan peran politik kita secara nyata dan menjadi pendoa bagi bangsa kita. Bangsa Indonesia tercinta, terutama sebentar lagi kita akan menyalurkan hak politik kita sebagai warga negara dengan memberikan suara kita dalam pemilu 14 Februari 2024 demi kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan kita. Kita percaya siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Setuju Sobat Samas? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama perenungan kami hari ini. Kiranya apa yang sudah kami renungkan menjadi panduan kami untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya, khususnya sepanjang hari ini, ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami agar kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.